Sensikers masih ngobrol dengan Mbak Weni, sosok berinisial W yang selama 1 bulan ini menggemparkan jagat per ibu-ibu dan bunda-bunda di sana itu. Nah Mbak, sebelum kita menjawab pertanyaan netizen yang budiman ini, saya tuh mau tahu Mbak, tadi kan saya sempat ngobrol, usiamu di umur segitu loh Mbak, dengan harta sebanyak itu ceritanya gimana sih? Jadi sebenarnya apa ya, kalau saya bilang tuh, apa kesaktian yang kamu miliki waktu itu? Nggak sakti mas, yang sakti kan Gusti Allah ya. Cuman memang saat itu saya lagi dikasih kesempatan dan kemampuan ketemu itu, saya bilang kan. Jadi dari waktu saya kerja di karyawan di salah satu stasiun TV, saya menghandle klien dengan, saya bilang cukup baik gitu kan. Kita punya hubungan yang dekat lah dengan klien. Sampai akhirnya saya percaya diri untuk keluar, untuk usaha sendiri. Nah, jadi setelah dirimu menghandle klien, terus dirimu resign, terus kemudian mendapatkan kepercayaan lebih besar lagi untuk menghandle iklan ya. Berarti ngurusinya kayak titik iklan, baliho dan sebagainya itu ya. Oh, makanya itu duitnya sih puluhan ratusan miliar loh Mbak. Saya pegang RBT juga dulu mas, content provider. Oh, oke. Iya di zaman itu ya, 2010, 11, 12 ya. Nah, terus tapi benar-benar dari nol saya tuh mas. Benar-benar perusahaan saya selama 6-7 tahun berdiri benar-benar modal nol dan saya based on trust. Oke. Benar-benar saya benar-benar pegang benar fondasi bisnis itu, saya pegang kepercayaan orang. Oke, Mbak, ini mohon maaf nih, saya nanyanya juga agak tajam. Saya bisa sukses ya mas, mohon maaf, karena kepercayaan orang. Oke, saya tanya tajam dulu nih, karena pertanyaan orang biasanya di Jakarta, terus usianya waktu itu 28 tahun. Maaf Mbak, kalau wanita kan selalu ada orang berpikir kayak, ini jual kecantikan, jual cinta ke seseorang, terus Mbak ini kayak dimodali sama mungkin om yang kaya raya. Mohon maaf, ada seperti itu atau enggak? Alhamdulillah sih nggak ada mas. Jadi benar-benar semua kerja keras saya sendiri, banyak kok yang tahu juga. Bahwa benar-benar tanpa modal saya bekerja keras ya. Dan saya menjual komitmen. Oke. Saya pegang sekali komitmen, sampai saya bisa besar seperti itu karena komitmen. Kepercayaan orang saya pegang banget gitu. Selama 6 tahun itu saya bekerja 6-7 tahun ya. Jadi 6 tahun itu Mbak ngerasain pontang-panting mas. Di saat mas pergi weekend sama keluarga, saya masih kerja Sabtu Minggu gitu. Iya, tapi itu tadi itu ratusan miliar loh Mbak, yang bukan harta Mbak ya, tapi kan uang yang dikelola itu berputar. Cash flow-nya bisa segitu berarti kan? Iya mas, bayangin aja di saat mas jalan-jalan dengan keluarga, saya masih kerja gitu. Nah, cuman, ya. ini sebelum ketemu Reski ya? Sebelum. Oke. Nah, Mbak akhirnya bisa melakukan itu tadi dan semua ini tadi. Nah, terus sampai akhirnya, nih mohon maaf nih saya tanya juga. Karena saya lihat di tayangan Detik nih, Mbak pernah bermasalah perdata yang di channel di konten sebelumnya Mbak sebutkan ada permasalahan perdata yang berhubungan kasus hukum. Itu Mbak keberatan nggak buat diceritakan sedikit saja di sini? Enggak, ini saya anggap sebagai share untuk pengalaman juga. Ini setelah ketemu Reski atau sebelum? Setelah. Reski juga tahu kok. Ini bukan gara-gara Reski ya? Enggak. Oke, ya udah. Tapi maksud saya di sini adalah coba Mbak cerita kok bisa sampai akhirnya begitu tuh gimana? Oke, tadi saya cerita ke Mas, awalnya saya usaha kenapa bisa sampai besar. Besar tuh bukan karena ada apa, cuma karena saya pegang komitmen sama orang. Ya. Makanya saya bisa besar. Modal bisnis kan itu ya Mas, kepercayaan. Selama itu tuh. Tapi ada saya ketemu orang gitu kan. Saya ketemu orang, saya jatuh lah di lubang. Dulu tuh orang kantor saya atau sekeliling saya bilang, Weni itu petinju, dia naik di atas ring, dia yang fight, dia yang cari uang, kita tunggu di bawah gitu kan, penonton. Oh ya, ini timnya lah ya. Saya mau bilang bahwa saya juga manusia mas, saya ada jatuhnya. Akhirnya tidak bisa selalu saya ada jatuhnya. Saya akuin bahwa jatuh itu kesalahan saya kok. Saya juga di sini kan jadi ruang buat saya ya. Saya mengakui semua kesalahan saya mau bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan saya, dan saya juga minta maaf pada orang yang telah saya sakiti. Dari per detik ini, mungkin dari mulai kasus Keke kali ya mas ya, Keke terangkat, saya mencoba kok untuk bertanggung jawab terhadap kisah hidup saya. Oke, Mbak, bentar, Mbak, ini terlalu melebar nih. Aku tanya dulu satu-satu nih, kerjaan nih. Oke. Kerjaan itu berarti Mbak selama ini itu akhirnya kemarin itu bisa mendapatkan harta sedemikian banyak itu karena kelulusan Mbak ini untuk bisa
datang ke klien, terus akhirnya diberikan project dan sebagainya. Dan ini nggak ada hubungannya, ini benar-benar kemampuan PR Mbak berarti ya? Iya. Oke. Dan saat Mbak melakukan itu tadi, itu semua jalur halal ya Mbak ya? Alhamdulillah boleh dicek kalau itu. Oke. Jalur halal. Oke, karena kalau wanita kan, ini mohon maaf, bukannya saya di sini Stigma, ya. stigmanya kan kalau wanita cantik gitu kan biasanya kan dapetin proyeknya dengan cara yang ya, Iya. saya nggak mau bilang ya, karena takutnya nanti saya dianggap seksis atau apa. Tapi kan saya nggak mau orang-orang di sini ini ngelihat Mbak terus akhirnya duit segitu kan gara-gara pasti jual kecantikan atau apa seperti itu. Tapi nggak ada seperti itu. Nggak ada. Nah, yang membuat jatuh itu adalah itu apa? Jatuh lobang itu tadi. Adalah saya melakukan suatu kesalahan ya, dikenalkan orang ya dengan satu case adalah apa ya, dikenalkan Oke, orang. orangnya nggak usah disebut, tapi case-nya biar kalau orang misalkan tahu, ya gini deh, kita ngobrol aja. Kalau nanti mereka akhirnya nonton berarti ini nggak disensor, tapi kalau ternyata mereka nonton, Mbak udah nonton dan setuju agar ini bisa jadi pembelajaran. Uang itu kok bisa sampai akhirnya, berarti kasus yang melibatkan Mbak ini, itu kasus perdata. Perdata. Berarti gagal bayar kan? Sebetulnya perdata, kenapa disebut perdata? Karena saya ada surat perjanjian untuk kasus ini. Oke. Dan sudah dilakukan berkali-kali. Bukan sekali dua kali mas. Dari mulai saya usaha bisnis sudah berpuluh-puluh kali gitu. Tapi Berpuluh-puluh kali berarti lebih dari 10 kali? Oh lebih. Oke. Tapi yang terakhir saya gagal bayar, iya. Karena dalam bisnis kan pasti ada untung rugi ya mas. Iya. Tidak selalu untung terus toh. Pasti ada ruginya. Dan saya akuin ini kesalahan saya kok. Iya. Gitu. Saya akuin ini kesalahan saya. Saya meminta maaf dan saya juga menjalani kan hukuman. Oke. Gitu. Berarti sekarang itu hutangnya sudah selesai? Sudah. Oke. Tapi kok bisa jatuh sejatuh itu tuh, apa yang membuat kamu jatuh Mbak? Gak disebutin aja deh, Saya apa? ada kenal satu permainan yang bikin saya jatuh loh mas. Saya terpuruk sekali gitu, sangat. Dikenalin permainan ini sama ada salah satu public figure juga. Rekan bisnis? Enggak rekan bisnis sih, public figure dia. Oke. Enggak pure rekan bisnis. Oke. Bentar Mbak, berarti apa? Iya. Maksudnya datang ke atau bagaimana? Saya jatuh mas. Hal yang tidak pernah saya lakuin ya selama saya usaha, tidak pernah saya lakuin. Jadi saya kenal ini dari seseorang yang tadi ya public figure lah. Akhirnya bikin saya jatuh sejatuh-jatuhnya, terpuruk saya di situ, sangat terpuruk. Oke. Habis semua. Tapi habis harta oke lah ya mas ya. Nggak mau. Yang satu habis kepercayaan orang yang saya susah ini mas. Oke. Berarti yang Online. oh ya, karena kan di Indonesia nggak dilegalkan. Iya. Nah berarti online. Iya. Menggunakan ponsel. Phone, notebook ya kayak gitu-gitu lah. Itu uang senilai berapa habis dalam waktu berapa cepat Mbak? 2 tahun habis. Nilainya 10M lebih? Puluhan lah pastinya. Puluhan miliar habis. Kalau bicara materi ya mas, cuma bicara imaterial, wah mas, saya pernah kondisi berapa tahun yang lalu lah ya, 5-6 tahun yang lalu, kondisi yang sangat nadir gitu. Saya pernah dari yang mas tadi bilang punya rumah beberapa, akhirnya saya tidak punya uang dan tinggal di kos-kosan bareng 2 anak saya Keke, termasuk Keke. Loh, Mbak tadi bilang katanya sudah menjalani itu, berarti Mbak pernah menjalani hukuman penjara? Ya. Selama berapa bulan? Waktu itu terjadi berarti Keke ini juga itu ya? Saya tuh diambil dari apartemen Gandaria. Saya tinggal di situ kan, dari pindah Pondok Indah disita, saya pindah ke apartemen Gandaria. Dari Gandaria itu saya lari dari semua masalah. Saya takut, tapi tetap bermain ya kan, menghilangkan adiksi itu kan susah sekali ya. Iya. Menghilangkan adiksi, ketemu orang takut. Jadi sisi psikologi saya benar-benar kena banget. Dari saya yang tadinya pengusaha ya kan, saya ketemu orang dengan pede, saya jualan. Ini akhirnya saya terpuruk di situ, ketutup banget saya saat itu gitu kan. Saya diambil dari apartemen Gandaria, saya dibawa ke Polda Metro gitu. Anak saya diamanin sama sahabat, pindah ke kos-kosan. 2 orang? Iya. Dari anak pernikahan pertama sama yang... Keke. Terus akhirnya tinggal sama siapa Mbak? Nggak ada yang ngurus. Sama sekali nggak ada yang ngurus. Jadi saya cuma titipin sama yang punya kosan itu. Itulah makanya saya bilang, kalau saya mau menuntut, ada yang bilang bahwa saya mau menuntut nafkah atau duit atau apa, kenapa baru sekarang? Kalau mau duit mas, dari yang waktu saya susah itu kenapa enggak saya keluar? Cuman kan
Iya. Saya belum ada keberanian saat itu. Nah hal ini jadi penting karena kan pertanyaan berikutnya yang akan saya tanyakan, itu 4 bulan, anak-anak apa kabar Mbak? Akhirnya saya di situ ketemu dengan Tuhan, Mas Den. Akhirnya berhadap-hadapan saya dengan Tuhan. Dipaksa banget bahwa saya harus tunduk pada. Udah nggak ada daya upaya gitu. Dari yang temen banyak ya kan, ada gula, ada semut, mungkin Mas Denny pernah dengar quotes itu ya. Aku pengen nanya teman-temanmu kemana aja tuh waktu itu. Semut, itu saya alami dari yang banyak sampai orang akhirnya apapun kesalahan saya ya Mas, mereka takut sama saya, mereka pergi ninggalin saya gitu kan. Apapun ya, saya sendiri ngakuin kok melawan adiksi itu sangat susah gitu, sangat susah gitu kan. Dan untuk berjuang lagi naik tingkat, mendapatkan kepercayaan orang itu pun berkali-kali saya jatuh bangun Mas. Gitu kan. Dan anak saya 2 pada saat saya di dalam penjara ya saya hanya bisa berpasrah gitu. Saya kembalikan lagi kan amanah Allah kepadanya. Ya kan? Karena tidak ada daya upaya saat itu gitu. Memang sudah ke jalurnya lagi. Anak titipan Allah saya kembalikan saat itu kepada pemilik. Nah waktu ketemu lagi setelah 4 bulan tidak ada yang jenguk, tidak ada saudara saat itu yang datang ya. Benar-benar sendirian. Dari yang tadinya orang ramai. Oke, Mbak boleh disebutkan nilainya berapa sih yang gagal bayar? Ini berarti kan dia sudah investasi berkali-kali, tapi memang akhirnya Mbak gagal bayar dan memang itu kesalahan Mbak ya. Dan Mbak akhirnya menjalani itu pun Mbak akhirnya memang ya rela menjalani ya waktu itu. Nah nilainya berapa sih Mbak? 750 juta. Nah, untuk orang yang punya puluhan miliar uang segitu apa enggak? Betul kan saya bilang, selama berpuluh-puluh kali saya sudah melakukan kerjasama, yang saya pegang itu kan komitmen. Tidak pernah saya ada one prestasi di situ, satu pun, ya kan? Bahkan saya selalu bayar 100%, kembalikan itu 100%, dan itu ada perjanjiannya, gitu kan? Tapi memang pada saat saya kena sakit tadi, saya sebut saya sakit ya, karena lupa ingatan, lupa segala, gitu kan? Saya sakit itu, jangankan untuk membayar ini, untuk mengurus diri aja saya petinju ini akhirnya turun panggung gitu loh. Oke. Tapi saya balikin, saya juga manusia biasa yang punya, tidak selalu apa yang saya pegang jadi emas kan Mas. Ya, jadi Mbak mengakui juga itu kesalahan Mbak akhirnya sampai sakit itu tadi ya. Dan Mbak menjalani ini ya karena Mbak mengikuti hukum yang berjalan dan Mbak warga negara yang baik mengikuti itu tadi. Dan satu lagi, mereka yang sudah percaya sama saya sudah seperti kakak saya sebetulnya. Kan? Saya juga sangat menghargai mereka percaya pada saat saya mulai bisnis gitu kan. Mereka juga gambling dong. Kan belum ada hasil, belum ada result saya gitu kan. Tapi mereka percaya taruh uangnya di saya, itu loh yang saya hargai. Tapi fokusnya di sini tuh adalah Mbak dulu adalah seorang businesswoman dan seseorang yang memang ini kalau saya punya perusahaan saya pengen nge-hire Mbak loh buat datengin investor dan sebagainya. Ya kalau ada yang punya ini yang mau invest. Nah, tapi balik lagi artinya poinnya adalah kalau saat ada orang yang mengatakan bahwa Mbak ini menuntut uang, seharusnya saat itu ya tadi itu saat terjadi. Itu. Boleh tuh saya dibilang seperti itu ya, apa wanita serakah atau apa, boleh. Saat saya di titik saya terendah itu. Di saat saya lagi melawan adiksi saya tapi dengan segala masalah saya, anak saya di kos loh. Keke di kosan. Dan Reski tahu kok kondisi. Kalau kita bicara yang gosip beredar ya, Reski tahu kondisinya. Artinya setelah Mbak masuk terus keluar, tapi Mbak merasa bahwa adiksi itu udah mulai hilang. Sekarang pun juga enggak seperti itu ya? Adiksi itu saya lawan beberapa tahun ke belakang. Masih tuh Mas, keinginan apa tuh masih ada gitu. Cuman itu selalu bikin saya ke lubang yang lebih jatuh lagi gitu Mas. Bikin saya makin dalam. Akhirnya satu titik bahwa saya nyerah. Kemana lagi sih saya minta selain nama Allah ya Mas ya, bahwa saya diberikan Allah masih saya kasih kesempatan untuk memperbaiki diri ya kan, untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan saya selama masih di dunia Mas. Jadi saya juga minta maaf gitu sekali lagi atas kesalahan-kesalahan saya kan, sama Allah maupun sama yang pernah saya. Sebentar Mbak, kok tiba-tiba ngomongin masalah minta maaf kesalahan kayak orang mau mati aja Mbak? Maksudnya kenapa kok Mbak tiba-tiba teringat seperti hal-hal begini? Mas Den, kita nih sekarang aja kita pakai masker begini ya Mas. Kita dalam kondisi yang sedang tidak kondusif. Artinya kan dengan berita-berita COVID segala macam, saya udah orang deket saya loh yang banyak sudah meninggal Mas. Akibat COVID sekarang ini kan. Saya berpikir
kapan tahu saya kapan bisa besok atau kita mati nggak tahu kapan kan Mas. Oke. Nah itulah yang mendorong saya untuk mengungkap kebenaran, mengakui semua kesalahan saya gitu loh Mas. Oke. Yang orang banyak mati kan baru seminggu 2 minggu ke belakang ini Mbak. Iya. Kecuali Mbak nonton ramalan saya yang sudah diramalkan ya. Tapi maksudnya Mbak melakukan ini kan sudah dari 5 bulan yang lalu. Iya. Tapi ya masuk akal juga karena 5 bulan yang lalu juga udah mulai kerasa COVID tidak pernah berakhir. Iya, itu iya, aja sih COVID yang nggak pernah ya. berakhir. Jadi ini juga menjawab pertanyaan, Mbak, kenapa kok baru sekarang? Kalaupun ternyata Mbak pernah menjalani tahanan itu, berarti itu tahun berapa? 2015. Mbak kan bisa punya 2016, 17, 18, 19. Kenapa kok 2021 Mbak baru speak up? Itu adalah karena Mbak juga merasa ya mengumpulkan keberanian bisa saja kan bertahun-tahun. Mengumpulkan keberanian itu salah satunya ya, tapi kan anak saya juga mulai bertanya. Itu loh dengan Oke. teknologi yang sekarang kan, dia mulai bertanya. Apa dia sih dengan pertanyaannya? posisi, Contohnya salah satunya. Mas jadi papa saya siapa? Ayah saya siapa? Hmm. Dan dia bilang sih sempat, Mah bener nggak sih? Aku tuh dipangku sama pemain sinetron ini ya Mah ya kata. Berarti sekali lagi aku tegasin di sini, Mbak itu baru sekarang adalah karena Mbak juga merasa bahwa dengan kondisi seperti ini dan kesalahan yang ya Mbak nggak mengakui kalau Mbak orang yang suci ya, karena ya dengan semua hal yang Mbak lalui ini tadi. Tapi Mbak kalaupun kesalahan semua sudah dibayar tunai ya itu ya. Ya. Oke. Mbak dengan kesalahan yang ada itu Mbak sudah menjalani hukumannya. Dan sekarang ini kalau boleh saya bilang Mbak juga berusaha menjalani hukuman Mbak yang menunda-nunda untuk bertanya, betul? Gitu. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang indah ya buat Mbak. Ini adalah sesuatu yang saya yakin Mbak juga pasti nggak bisa tidur di malam hari. Berat, Setiap kali Mas. lihat wajah Keke seperti Berat Mas buat saya perempuan ya. Kalau bicara masalah anak, semua wanita, ibu-ibu atau ya pasti akan melakukan hal yang sama. Oke. Saya akan berjuang kok untuk Keke. Oke. Untuk kebenaran untuk Keke. Ya udah. Sampai titik darah saya. Oke, ngomongin ibu-ibu, saya mau ada beberapa pertanyaan. Ini nggak yang saya baca, tapi yang memang udah dituliskan nih. Oke. Kalau alasannya memperjuangkan status anak, pengakuan kenapa nggak muncul sebelum Reski beristri? Kenapa baru saat sudah beristri? Pasti ada maksud dan tujuan lain. Ini pertanyaan mereka. Jika alasannya jadi wali nikah anak, Reski kan nggak mungkin jadi wali nikah. Itu sebenarnya saya sih yang ngomong ya wali nikah. Karena Mbak nggak pernah ngomong masalah wali nikah. Ya udah, ini aja deh. Kenapa kok setelah Reski beristri? Berarti jawabannya masih tetap tadi itu. Kenapa baru sekarang? Itu balik lagi Mas Den yang seperti kita ngobrol ya. Hmm. Butuh waktu saya untuk satu kan mengumpulkan keberanian saya. Yang kedua kan anak saya sudah mulai besar. Dia sudah sering tanya ke saya sebetulnya Mas, gitu kan. Yang ketiga, dengan adanya COVID kayak sekarang gini kan, saya makin bulat tekad saya untuk apa ya, ini kebenaran ini harus diungkap gitu. Oke. Nah, yang salah ini W. Kenapa nggak kejar Reski selama hamil 9 bulan? 9 bulan kan waktu yang lama, ditambah sekarang udah 8 tahun. Waktu hamil maksudnya. Sebenarnya bukan nggak kejar, saya bilang kan saya ini perempuan. Perempuan itu saya masih megang teguh bahwa perempuan itu menunggu loh Mas. Dilamar. Gitu. Saya menunggu itikat dari sebelah sana. Apakah mau tanggung jawab atau bicaralah gimana kan? Tapi tidak pernah ada itu dari pihak sebelah sana. Gitu. Akhirnya ya saya diam. Oke. Gitu kan? Oke. Jangan-jangan motifnya uang karena kan punya utang, makanya dipenjara 2 tahun. Ini pertanyaan dari orang. Ini orang ternyata udah beberapa tahu ya masalah ini ya. Sebenarnya gini, kalau bicara rahasia kan, saya baca berita di YouTube tuh, kedok terbongkar gitu ya. Sebenarnya gini Mas, kalau yang namanya rahasia itu kan 1 atau 2 orang yang mengetahui, betul nggak Mas? Itu rahasia. Tapi kalau Mas googling nama saya di YouTube, di googling, keluar Weni Aryani, apakah itu rahasia Mas? Enggak. Nah, Oke. itu aja sih. Dan putusan hukumnya juga Dan itu bukan rahasia. Sudah dijalankan dan sudah 2015 gitu. Oke. Tapi ini pertanyaan saya deh. Kalau balik lagi Reski tahu hal ini kok. Oke, bukan pertanyaannya bukan di situ. Kamu ini minta duit sebenarnya nggak buat Keke, tapi buat dirimu sendiri bayar utang. Coba kalau seperti itu apa jawabannya?